Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia dan selalu mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Kejadian di Rumah Sakit. Ini Mimin dapatkan dari situs El Madani ID. Mari kita mulai ceritanya. Rumah sakit banyak memunculkan kisah misteri, angker, dan horor. Tak jarang rumah sakit, apalagi yang mangkrak, menjadi lokasi uji nyali. Sebab rumah sakit diyakini juga banyak dihuni makhluk astral. Seperti kisah yang dialami oleh Pak Karyo, petugas kamar mayat sebuah rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Kisah misteri yang dialami Karyo ini diceritakan oleh Retno, nama samaran. Retno bercerita, saat itu dia sedang menunggu seorang kerabatnya yang dirawat di sebuah rumah sakit umum di Yogyakarta. Kejadiannya sudah lama, sekitar awal tahun 2000-an. Rumah sakit tersebut cukup besar, sehingga suasananya selalu ramai. Namun, pada malam hari suasananya berubah sepi dan lengang. Meski begitu, selama 3 hari menunggu kerabatnya, Retno merasa aman-aman saja, alias tidak mengalami gangguan apapun. Hingga suatu malam, dia merasa bosan dan ingin mencari udara segar. Meski seorang perempuan, Retno dikenal sebagai sosok pemberani. Kebetulan malam itu dia berjaga bersama 2 saudaranya yang lain, sehingga pasien tidak sendirian di kamarnya saat ia pergi. Sekitar pukul 10 malam, Retno keluar kamar sendirian, yang kebetulan pintu kamar saudaranya langsung menuju ke jalan utama menuju pintu keluar rumah sakit. Di lorong rumah sakit, dia sempat berpapasan dengan suster yang mendorong ranjang jenazah. Pasien itu sudah ditutupi kain seluruh tubuhnya. Taulah Retno bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia. Seketika, Retno merasa bulu kuduknya merinding. Namun, dia tetap berusaha tenang. Suasana rumah sakit memang benar-benar sepi. Lorong-lorong panjang rumah sakit terlihat kosong. Tidak ada satupun orang yang lewat. Retno terus berjalan, sampai akhirnya di ujung lorong dia bertemu dengan pria yang sudah agak tua. Usianya sekitar 50-an tahun. Retno menyapa bapak-bapak itu dan mendekat. Pria itu menyambutnya dengan ramah. Dalam waktu singkat, Retno sudah terlihat ngobrol dengan pria itu. Kepada Retno, pria itu mengaku bernama Karyo. Dia adalah seorang pemandi jenazah di rumah sakit itu, dan sudah puluhan tahun bekerja sebagai petugas kamar mayat di rumah sakit tersebut. Tugas utamanya memandikan dan mengurus jenazah sebelum dibawa keluarganya. Malam itu, dia mendapat giliran piket, sebab penanganan jenazah tidak bisa ditunda, alias harus segera dikerjakan saat itu juga. Saya sudah puluhan tahun kerja seperti ini, jadi ya biasa saja. Mungkin orang lain menganggap serem karena tidak biasa, kata Retno menirukan perkataan Pak Karyo. Soal pengalaman atau kisah misteri yang dialaminya, Pak Karyo menceritakan kepada Retno, pria itu pernah mengaku pernah didatangi 3 remaja perempuan cantik saat piket malam. Saat sedang istirahat, tiba-tiba 3 gadis itu datang. Salah satu gadis itu awalnya menanyakan, "Siapa petugas kamar mayat yang malam itu berjaga, Pak?" Pak Karyo pun menjawab, "Saya, sebagai petugas kamar mayat." Lalu kepada Pak Karyo, salah satu dari gadis itu mengatakan 3 saudaranya akan datang ke rumah sakit malam itu. Salah satu dari gadis itu bilang katanya, "Sebentar lagi 3 saudaranya akan datang. Dia meminta saya memandikan sampai bersih dan mengurusnya dengan baik." Karyo mengiyakan permintaan itu. Bahkan salah satu gadis itu sempat memberikan amplop berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Tidak berapa lama kemudian, terdengarlah suara ambulan masuk ke rumah sakit. Karyo pun bergegas menuju kamar jenazah. Rupanya 3 jenazah yang baru datang tersebut merupakan korban kecelakaan dalam satu mobil. Karyo pun bersiap-siap mengurusnya. Namun saat membuka kain kafan penutup ketiga jenazah itu, Karyo kaget bukan kepalang, sebab ketiga jenazah itu adalah 3 gadis remaja yang beberapa menit lalu menemuinya. Saya tidak mungkin pangling,
wajah pakaiannya yang dikenakannya sama. Semuanya persis sama. Pak Karyo pun tak ambil pusing. Ia langsung mengerjakan sesuai dengan job desk-nya. Setelah Pak Karyo memandikan 3 jenazah wanita itu, ia teringat dengan salah satu 3 gadis tersebut yang telah memberikan uang kepadanya. Maka ia penasaran dan mencari amplop yang tadi diberikannya. Setelah Pak Karyo memeriksa, ternyata amplop itu masih ada dan uangnya masih asli. Pak Karyo berpikir mungkin itu arwahnya duluan yang datang untuk menemui Pak Karyo, meminta agar jasadnya dibersihkan dengan baik sebelum jasadnya betul-betul datang yang diantar oleh ambulan. Itulah yang diceritakan oleh Pak Karyo saat bercerita dengan Retno. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video yang terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.